Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah saya menayangkan video saya yang memisahkan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, memisahkan antara Kristen dengan Tritunggal. Karena apa? Di Alkitab tidak ada Tritunggal. Yang ada adalah Kristen yang menyembah Allah yang Esa. Allah yang Esa itu satu. Allah yang Esa itu Roh. Allah yang Esa itu Maha Hadir. Ya. Kalau Tritunggal itu Allahnya bukan Roh. Ya, Allahnya itu pribadi, ya, fisik ya. Allahnya itu bukan satu, tetapi tiga. Walaupun mereka kemas tiga dalam satu. Dan Allahnya tidak Maha Hadir. Dan yang lebih penting, tidak ada di Alkitab. Tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat itu tidak ada. Yang tercatat di Alkitab adalah Allah Esa. Baik dalam perjanjian baru ya, maupun perjanjian lama. Itu tetap Allah Esa. Ya. Setelah saya menayangkan itu, ya, saya menyadari resikonya pasti Katolik dan Protestan, ya. Kan di Indonesia hanya ada dua ya. Yang lain itu masuk Protestan ya, di luar Katolik itu masuknya Protestan. Ya. Mereka terkejut. Ya. Mereka tidak mau dikatakan bukan orang Kristen. Tetapi faktanya, yang mereka sembah itu bukan Kristus yang ada di Alkitab. Mereka ngotot, ya, tekar tengkuk, ya, menyembah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab, yang ada di pikiran si Tertullianus, ya, dengan apa tuh bapak-bapak gerejanya itu. Nah, yang tidak ada di Alkitab, yang tidak mengerti Alkitab, itu adalah sesat. Itu bukan kata saya. Yesus sendiri yang mengatakan, ya, dalam Matius 22 ayat 29, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Itu yang sesat. Tidak dikatakan kamu sesat karena kamu tidak mengerti teologi atau berteologi. Tidak. Karena kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi untuk para pendeta ini, ya, yang mengajarkan Tritunggal, Allahnya Kristen, itu bertobat. Allahnya orang Kristen itu bukan Tritunggal, melainkan Kristus yang namanya Yesus. Ya. Nah itu, jadi jangan langsung penganutnya ini, jangan bilang, oh saya sesat. Oh Pendeta Binsar Sianipar itu sesat. Tidak, buktikan. Kalau kalian cerdas, ya, kalian mengaku orang Kristen, buktikan dengan ayat-ayat Alkitab, bukan dengan asumsi. Ingat, gengsi itu jangan kalian tukar. Ya, demi gengsi, ya, kalian tukar dengan apa? Keselamatan. Jadi kalau kalian mengatakan saya sesat, baca Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Siapa yang harus disembah? Siapa nama Allah? Begitu caranya. Itu orang cerdas.
Tapi kalau kalian menganggap perkataan Romo, perkataan pendeta itu adalah firman Allah, percayalah, binasa kalian. Kenapa? Karena tidak menyembah Allah yang benar yang ada di Alkitab. Ya. Saya tanggung resiko kalian mencemooh saya. Saya tanggung resiko kalian mengatakan saya ini aliran apa. Sekali lagi saya katakan, saya tidak perlu aliran. Saya tidak butuh aliran gereja, denominasi, saya tidak butuh. Tidak ada di Alkitab. Ya, saya tidak butuh itu. Saya berdiri di atas kebenaran Alkitab. Ya, saya mencontoh nabi dan rasul itu dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, Yesus Kristus sebagai dasar pengajaran, Yesus Kristus sebagai dasar iman. Iman saya Yesus Kristus. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15 ya, saya bacakan ya. Dua Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini kata Paulus ya kepada Timotius, yang dapat memberi hikmat kepadamu. Kitab suci dapat memberi hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan. Kitab suci menuntun kepada keselamatan. Keselamatan oleh apa? Oleh iman kepada Kristus Yesus. Selamat itu adalah iman kepada Kristus Yesus, bukan iman kepada Allah Tritunggal, bukan iman kepada si Bapa itu yang nggak ada, ya, mengerti? Jadi kalau kalian masih memilih untuk menyembah Allah Tritunggal, itu pilihan kalian ya, pilihan Romo, pilihan para pendeta dengan jemaatnya, ya silakan pilih. Yang jelas saya sudah menyampaikan kebenaran Alkitab. Ya. Lalu ditambah lagi dari pihak luar Kristen, mereka mengatakan, ya ini untuk melemahkan Yesus ya, yang adalah Tuhan Allah yang benar. Ya. Mereka mengatakan demikian dari Yohanes 1 ayat 18. Ya, dia mengutip, tetapi memutarbalikkan, karena mereka tidak mengerti konteks waktu. Kapan Allah itu jadi manusia? Kapan Allah itu kembali ya, menjadi dalam kondisi roh ya, di surga? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tuh. Lalu mereka mengatakan, loh, katanya nggak bisa lihat Allah, tapi kok Yesus bisa dilihat? Nah ini lucunya. Di satu sisi, ya, mereka ngotot, tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Mereka hanya percaya Yesus itu manusia, Yesus itu nabi. Nah, mereka percaya hanya di situ. Tetapi untuk hal-hal seperti ini, mereka angkat. Ya, katanya Allah nggak bisa dilihat, tapi kok Yesus bisa. Maksudnya Yesus itu Allah. Nah, lucu kan? Mereka tidak mengerti. Manusia ya manusia, Allah ya Allah. Ya kan? Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, mutlak harus roh. Tidak bisa dilihat. Allah itu bukan zat, Allah itu bukan pribadi, dia mutlak harus roh. Nah, yang dilihat itu adalah waktu Allah menjadi manusia. Nah, menjadi manusia. Manusia ya, bukan Allah menjadi Allah, Allah menjadi Tuhan, tidak. Yang lahir dari Maria itu adalah manusia. Allah menjadi manusia. Nah, itulah yang bisa dilihat.
fisiknya, ya. Kan tujuannya kan nanti kan perkataan ini kan, pertanyaan ini ya, tujuannya kan bisa nanti, oh Allahnya orang Kristen mati tuh, gitu kan. Itu gampang ditebak. Ya. Kita lihat dalam Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Itu kata Allah ya. Sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Nah, mereka seakan-akan membenturkan. Di satu sisi manusia tidak bisa melihat Allah. Tapi di ayat yang lain, kok manusia bisa melihat Allah? Nah, ini karena mereka tidak mengerti, ya. Tidak mengerti kapan Allah itu roh kondisinya, kapan Allah itu fisik. Ya. Lalu kita lihat, sebenarnya ini sangat mudah, ya. Sangat mudah untuk ditanggapi ya, diselesaikan ya. Tetapi karena para pendeta di luar sana yang bukan orang Kristen, tetapi mengaku pendeta Kristen, apalagi menjadi apologet katanya gitu ya, mereka menjawabnya muter-muter terus ya, karena pemahaman mereka Allah itu pribadi. Jadi level mereka itu masih level SD. Allah itu roh, bukan pribadi. Satu, bukan tiga. Gitu ya. Jadi ini sangat mudah ya. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 6 dan 8 ya. Filipi 6. Yang walaupun dalam rupa Allah kan fisik ya. Yesus manusia itu rupa Allah. Yang manusia ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, waktu Allah menjadi manusia, lahir lewat rahim Maria, itu adalah manusia fisik. Nah, manusia fisik ini adalah rupa Allah. Ya, rupa Allah yang kelihatan ya. Nah, rupa Allah ini ya, itu bukan Allah, tetapi manusia. Dia serupa Allah, tetapi bukan Allah. Dia manusia. Allah mutlak harus roh. Ya, itu ya, Filipi 2 ayat 6. Lalu Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Waktu Allah menjadi manusia, manusia itu setara Allah ya, dan dia disembah. Malaikat menyembah dia, maksudnya ya. Bukan manusia menyembah manusia, tapi malaikat menyembah dia ya. Lalu ayat yang ke-7 ya, dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, waktu dia mengambil rupa seorang hamba, dia sama dengan manusia, dia lebih rendah dari malaikat. Sebab itu malaikat perlu menguatkan dia, dan dia bisa dicobai, namun tidak berbuat dosa. Nah itu ya, Yesus adalah manusia yang manusia fisik ini, tetapi bukan manusia biasa. Dalam dia tidak ada dosa warisan dari Adam. Dia tidak berbuat dosa. Rohnya adalah roh Allah, Roh Kudus, roh Yesus. Itu rohnya, beda dengan manusia. Manusia adalah rohnya roh ciptaan, tapi Yesus adalah rohnya roh sang pencipta. Lalu Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, yang mati itu bukan Allah, sebab Allah tidak bisa mati. Masa Allah mati? Nah, kan akhirnya apa?
tujuan mereka untuk menyatakan bahwa Allahnya orang Kristen mati terbantahkan dengan ayat ini, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, yang mati di kayu salib itu adalah manusia, bukannya Allah. Lalu kita lihat siapa Yesus itu. Ya, Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa. Tuh kan. Dari perjanjian lama pun Allah esa. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Ya. Yesus pun mengatakan dalam Markus, ya, kalau saya tidak salah, Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Nah ini di Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa. Ya, Allah yang esa itu ya. Juru selamat kita. Ya, oleh Yesus Kristus. Tuhan kita. Jadi Allah yang esa itu Yesus Kristus. Juru selamat itu Yesus Kristus. Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Sejak kapan ya? Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Sejak kapan? Apakah sejak tahun 325? Apakah sejak abad keempat? Alkitab mengatakan apa? Sejak sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu Allah yang ada di Alkitab. Bukan Allah yang kemarin sore yang munculnya apa? Dibidani oleh si Tertullianus. Sebelum segala abad, sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Karena dialah yang mencipta. Yang diciptakan pertama adalah hikmat. Dengan hikmat dia mencipta yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu Allah yang ada di Alkitab, bukan Allah Tritunggal. Sebab itu saya tidak jemu-jemunya mengatakan, baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.